Hai, balik lagi di Jack and Jal bareng gua Jal hari ini. Buat kalian pasti kalian bingung kan kenapa gua hari ini sendirian. Nah, sebenarnya gua hari ini nggak sendirian, tapi nanti gua bakal ditemenin juga sama Jack. Tapi nggak sekarang. Oke, hari ini gua mau cerita tentang diri gua ke kalian. Buat kalian yang pengen tahu, mungkin pengen tahu kalian tentang gua. Gua Yesaya Abraham Sitanggang. Gua itu sekarang lagi ngejalanin kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Nah, sekarang itu kendala yang gue lagi alamin itu, gue mau banget selesain pendidikan gue. Tapi karena banyak kesibukan dan pekerjaan, jadi agak-agak susah lah. Gue itu terlahir di keluarga yang sangat religius, dan bokap nyokap gue itu orangnya strict. Jadi gue itu sangat terbiasa untuk mengikuti rules yang ada di rumah. Jadi misalkan bokap gue bilang A, gue ikutin A. Bokap gue bilang B, gue ikutin B. Jadi dari gue playgroup, SD, SMP, SMA, dan kuliah, gue itu diarahin sama orang tua gue. Dan banyak banget kan sebenarnya kayak anak SMP yang kayak mau masuk SMA, atau anak SMA yang mau masuk ke kuliah, itu yang kayak aduh gue pengen banget masuk ke sini, gue pengen banget masuk ke SMA sini, kayak seru banget teman-temannya apa bla bla bla. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai SMA lah, gue itu di satu sekolah yang sama. Ini menarik sih karena banyak banget orang yang nanyain gue kayak, emang lu nggak bosen ya, Yos? Dari TK sampai SMA teman-teman lu itu doang gitu, terus suasananya kayak gitu doang. Emang lu nggak mau explore ke keluar gitu, lu bisa ketemu teman baru, orang baru, apa. Nah itu sebenarnya berhubungan juga sama sikap gue. Jadi karena gue sikapnya kayak gitu, gue kayak aduh kayaknya kalau gue pindah sekolah ribet deh nyari teman baru, terus kayak nanti bakal cocok deh sama gue, dan banyak banget yang lainnya. Itu yang ngebuat gue jadi oke lah, gue di sekolah yang sama, gue udah nyaman dengan teman-teman gue yang sekarang. Jadi itu yang ngebuat gue nyaman di zona gue. Keluarlah dari zona nyaman. Dan dari sana gue belajar gimana caranya gue challenge diri gue sendiri dengan ngelakuin apa yang gue mau, apa yang gue pilih. Dan sebenarnya banyak banget sih kayak keterbatasan dari dalam diri gue ya, yang kayak gue nggak bisa deh, tapi gue selalu nyoba untuk oke, kalau gue belum nyoba berarti gue nggak tahu gitu kan. Dengan kebiasaan gue itu selalu terbiasa untuk di rumah. Ya mungkin gue keluar juga, tapi kayak gue selalu keluar sama teman-teman yang gue deket banget. Jadi kayak dulu gue sempat ngerasa kayak kalau gue keluar sama teman gue yang deket banget, terus ada outsider kali ya. Cuma sebenarnya temennya teman gue gitu, gue agak ngerasa nggak nyaman. Dan gue kadang tuh ngerasa kayak oke, lu datang, lu bukan teman gue gitu loh. Nah karena kebetulan gue nggak suka banget pura-pura sama orang gitu ya. Jadi kalau gue nggak suka sama orang, gue tuh nggak suka gitu. Jadi kalau gue nggak suka sama orang, gue tuh nggak suka gitu. Dan itu kelihatan banget. Sampai kalau misalkan gue lagi ngumpul, ada satu orang yang gue nggak suka, itu gue bener-bener bisa kayak gue ngobrol sama dua orang ini. Yang satu ini tuh nggak gue ajak ngobrol sama sekali. Gue sempat ngerasa kayak gitu. Cuma gue sadar itu hal yang buruk juga. Nah itu berhubungan juga dengan kebiasaan gue. Gue selalu ngabisin waktu gue di rumah. Gue tuh biasanya, ini hobi gue ya, gue main musik, terus gue dengerin lagu, gue nonton, sama olahraga sih. Olahraga tuh gue kadang suka kayak gym. Gue suka gym bareng temen gue juga. Terus main bola, main futsal, main basket, pokoknya olahraga sih yang berhubungan dengan bola.
Itu yang gue lakuin. Jadi setiap gue ngelakuin itu, walaupun gue sendiri, gue bakal ngerasain seneng sih. Nah selain itu, gue juga suka banget baca artikel, apalagi artikelnya tentang topik yang gue suka ya, misalkan tentang atau style atau ekonomi sih. Gue suka baca tentang kayak lagi ada apa di sekitar kita sekarang, terus lagi ada keputusan apa dari pemerintah atau bla bla bla, karena gue lagi pengen banget bergelut di dunia saham. Kalau awalnya itu gue masuk karena temen gue. Jadi temen gue ini kakaknya udah masuk duluan ke dunia entertain dan bisa dibilang ya lancar lah dan sangat diberkati kalau gue bilang ya. Itu gue inget banget ceritanya pas pertama kali gue bener-bener kayak gue nggak mau. Terus teman gue yang cuma kayak ayolah temenin gue aja, temenin lu nanti nggak usah ikutan, kayak lu di luar aja nungguin gue. Nah itu ternyata pas gue di situ dia kayak udah pakai baju rapi aja sekalian kita mau jalan. Gue pakai baju lengan panjang, gue pakai celana, sepatu, karena sebenarnya kan gue tuh suka banget yang santai. Kayak kalian bisa ngelihat kayak gue sekarang aja di sini gue pakai celana pendek, dan kalau gue tadi nggak ganti gue tuh pakai sendal gitu loh. Jadi pas di sana gue pas banget pakai baju yang rapi, dan temen gue bilang kayak udah oke, sekalian aja lu ikut casting. Dan itu gue bener-bener kayak ngerasa aduh gue nggak bisa, karena gue bener-bener kayak pas pertama kali aja. Jadi kita itu kalau mau casting kayak ada profile kan, kayak ngomong nama saya siapa, ya saya Abraham Sitanggang, umur segini, tinggi, berat. Itu guys, gue bener-bener kayak gue baru ngomong nama saya Abraham Sitanggang, tinggi, itu gue bener-bener berlibet banget kayak tinggi saya, dan gue kebalik-balik. Itu saking gue nggak pernah biasa di depan kamera. Terus setelah hari itu lewat, gue kayak wah gila, susah juga ya ternyata ya. Karena gue dulu sempet ada mindset di pikiran gue tuh yang kayak orang di depan kamera itu gampang lah gitu. Kayak tinggal lu pura-pura aja, kayak lu fake. Terus bla bla bla, kayak ya udah lu ngasal aja ngomong apa. Cuma setelah gue sadar kayak oh ternyata ada tekniknya, ternyata ada teknik buat lu ngomong, buat lu nafas, buat lu ngeluarin suara, gesture lu kayak gimana. Itu ternyata gue baru tahu di situ. Berhubungan banget sama pendidikan gue, walaupun sebenarnya dengan hobi gue, kalau orang bilang kayak ya lu nanti kerja harus sesuai sama passion lu lah, bla 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 bla. Itu menurut gue ya, karena dari ajaran bokap gue dan nyokap gue juga, sebenarnya sih nggak harus ya. Jadi itu buat bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Ya mungkin kalau misalkan dibilang lu harus nanti kalau misalkan nggak ikutin passion lu bakal nggak nikmatin kerjaan lu nggak bisa ngejalanin sesuai dengan keinginan lu, itu sebenarnya benar. Cuma menurut gue itu statement yang manja sih. Jadi kayak kita harus realistis. Ini gue bukannya menggurui, tapi kayak ini gue sharing aja. Jadi kita harus realistis ngelihat oke, kesempatan gue di sini, hobi gue di sini, gue suka apa, gue bisa apa. Menurut gue lebih ke sana sih. Nah setelah gue ngelewatin beberapa project iklan, itu gue mulai ngerasa kayak kuliah gue itu udah mulai nggak kepegang. Jadi nggak seproduktif pada saat semester 1, 2, 3, dan 4. Nah setelah itu berarti gue kayak harus nentuin dong gue mau kemana. Karena biar jelas gitu loh, di sini nggak jadi, di sini juga nggak jadi gitu. Saat itu gue masih bimbang banget, sampai sekarang juga sebenarnya gue belum bener-bener kayak oke gue mau kesini. Tapi gue coba untuk lebih fokus ke entertain. Nah terus kenapa bisa gue mau fokus ke entertain? Karena gue mulai realistis. Jadi gue ngelihat peluang di sini kayak oke, kerjanya lumayan sesuai sama gue, enak, terus seru juga. Dan yang paling penting itu gue mau challenge diri gue sendiri sih. Jadi dari personality gue yang sangat pendiam, terus mau di zona nyaman gue nggak bisa berbaur dengan orang yang belum gue terlalu kenal. Itu gue belajar banget gimana caranya untuk ngerubah diri gue.
untuk upgrade diri gue. Selain itu, cita-cita gue yang gue pengen banget itu sebenarnya intinya gue mau ngebahagiain orang tua gue dengan cara yang gue lakuin sekarang ini. Jadi gue mau untuk kerja dan sukses lah secepat-cepatnya, tapi sukses dalam artian gue sendiri ya. Jadi gue mau ngebawa orang tua gue, terus gue mau ngerawat mereka dengan cara gue gitu loh. Selain itu, cita-cita gue mungkin di dunia entertain ini ya, gue pengen banget buat dapet film dengan tema, mungkin gue tuh pengen yang kayak balik ke zaman dulu. Kayak gue pengen ngerasain feel-nya jadi orang-orang yang kayak dijajah gitu sama Belanda atau apa. Itu gue pengen banget nyobain sih, kayak gimana rasanya gue buat acting. Kayak gue ngerasain gimana rasanya orang yang tertekan, terus gimana gue sedih, terus gimana nantinya gue seneng pas gue ngerasain merdekanya Indonesia. Itu gue pengen banget nyobain ke sana. Semoga aja bisa terjadi sih. Terus apalagi ya cita-cita, mungkin gue pengen banget buat nonton MU langsung di stadionnya, di Old Trafford. Karena baru banget Cristiano Ronaldo balik ke MU dan gue pengen banget buat nonton di sana langsung sih. Itu di Inggris, di Manchester. Selain itu, udah sih itu aja. Jadi cukup buat hari ini. Itu semua tentang gue, tentang pribadi gue, tentang kisah hidup gue. Sedikit yang bisa gue sharing buat kalian. Semoga aja bisa kasih inspirasi buat kalian. Yang positif diambil, yang negatif dibuang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Dan tetap pantengin terus Jack and Jal. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notification bell. Thank you guys. Salam hangat dari Jack and Jal. Bye-bye.